selesai, kita tinggal melakukan pemasangan di bagian klep, dan juga kita pasang ke mesinnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya sahabat otomotif. Kali ini kita akan berbagi pengalaman di seputaran otomotif tentunya. Di depan kita ini ada satu jenis motor Supra X atau Supra Pit, itu sama aja ya. Jadi permasalahannya ini untuk di bagian shock ini sudah bocor. Terutama yang sangat bocor ini yang di bagian sebelah kanan. Kita akan langsung buka aja ya. Namun untuk proses penggantian kita akan ganti kedua-duanya ya, karena untuk yang sebelah kiri juga itu udah mulai ada rembesan, hanya aja belum begitu parah ya. Jadi kita akan ganti kedua-duanya. Dan nantinya akan kita isi minyak dan kita sesuaikan ya untuk kanan dan kiri itu biar lebih seimbang. Setelah itu kita bersihkan aja dengan menggunakan kain lap agar proses nanti kita waktu membuka itu tidak terlalu kotor ya. Oke, selanjutnya kita langsung buka aja untuk di bagian baut pengunci yang di bawah ya, baut L itu dengan menggunakan L6. Oke, jadi setelah baut L6 nya terlepas, kita bisa cari wadah lalu kita tuang sisa-sisa olinya. Kita tuang lalu kita lepas ya, kita pisahin antara bambu soknya dengan tabungnya ya, seperti ini. Nah oke, jadi di sini kita langsung bersihkan aja, kita cuci. Jadi untuk pencucian sok ini ya, kita jangan takut dengan minyak ya, artinya jangan terlalu sedikit minyaknya ya, karena untuk mempermudah kita ya dalam proses pembersihan. Apabila minyaknya terlalu sedikit maka akan susah untuk membersihkan, terutama di bagian tabung ya. Oke, lanjut kita akan lepas dulu bagian karet penutup anti debu. Dan untuk di bagian karetnya ini juga masih bisa dipakai ya, jadi kita nanti akan bersihkan aja. Kemudian kita buka ring penguncinya. Setelah itu kita bisa langsung buka aja untuk di bagian soknya. Caranya seperti ini aja, dengan obeng min, hanya aja obengnya itu sudah kita modifikasi ya sampai lancip ya. Kemudian cukup dengan seperti ini aja ya. Nah, jadi untuk sisa-sisa kotoran yang masih menempel kita langsung bersihkan juga ya. Oke ya, seperti itu. Kemudian untuk yang satunya lagi ya, sama seperti tadi caranya. Kita buka dulu penutup anti debu. Kemudian kita bersihkan. Setelah itu kita buka ring penguncinya. Lalu kita akan buka juga di bagian sealnya.
Caranya sama seperti yang tadi ya. Kita cukup kotokin aja dengan palu. Cara ini aman, yang penting kita melakukannya itu dengan hati-hati dan juga dengan perhitungan ya, yang matang tentunya. Oke, jadi seperti itu ya triknya ya, cukup kita perhatikan. Nah, ini udah terlepas. Oke, setelah itu langsung aja kita bersihkan dengan menggunakan minyak ya. Sekali lagi, untuk membersihkan sok terutama di bagian tabung ini, kita jangan takut minyak ya, artinya minyaknya itu jangan terlalu sedikit, karena jika terlalu sedikit itu akan susah atau sulit untuk membersihkannya. Karena untuk di bagian dalam itu tidak terjangkau dengan kuas, maka kita harus isi terus dengan minyak seperti ini ya, biar bersih dia. Intinya kita harus bersihkan sampai memang di dalamnya itu bersih, tidak ada kotoran ya. Kita bisa lihat masing-masing dari kerjaan kita ya, seperti itu ya. Kemudian kita cuci untuk di bagian karet anti debu, kita bersihkan karena ini masih bisa dipakai lagi ya. Kita cukup cuci aja, kita bersihkan seperti ini. Bagian-bagiannya ya kita bersihkan semua. Oke, jadi penggantian yang seperti ini proses cepat aja, karena memang orangnya ini minta cepat, orangnya sudah menunggu ya, jadi kita tidak bisa berlama-lama. Kita nggak perlu buka di bagian pirnya ya, karena untuk di bagian pirnya ini masih aman dan tidak perlu kita buka, karena juga ini perlu cepat ya, buru-buru ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses pemasangan ya. Nah, jadi untuk di bagian seal kita beri dulu sedikit grease, kemudian untuk di bagian tabung juga. Dan di sini kita memerlukan bantuan, yaitu anak kunci sok ukuran 27 ya. Kemudian kita langsung ketokin aja dengan palu sampai rata, sampai presisi masuknya ya, sampai batas celah ring itu ya, ring pengunci. Oke, setelah rata, kita rasa rata, kita pasang ring penguncinya seperti ini ya. Cara pemasangannya tidak sulit. Oke, jadi siapapun yang melihat, khususnya buat pemula, ini pasti bisa langsung bisa. Untuk sekali melihat bisa langsung mempraktekannya sendiri ya. Oke, kemudian kita langsung pasang aja untuk soknya di tabung yang udah kita ganti sealnya tadi ya. Namun sebelumnya soknya harus kita lap dulu ya sampai bersih. Kemudian kita masukin aja seperti ini. Nah, ini satu udah jadi, kita tinggal isi minyaknya nanti ya. Kemudian yang kedua kita juga akan pasang ya. Caranya juga sama seperti yang tadi. Oke, jadi untuk alat bantu menekan ini tidak mesti dengan menggunakan kunci 27 ya. Kita bisa dengan menggunakan lahar bekas yang ukurannya 6301. Itu juga bisa ya, karena itu pas dia dengan diameter seal shocknya ya. Kita ketokin aja seperti ini, kita lihat apakah udah rata. Usahakan dalam memasangan ya, ini jangan sampai mereng, sama seperti kita memasang lahar. Nah, setelah memang udah rata, langsung aja kita pasang ringnya.
Oke, seperti itu ya. Kemudian tutupnya. Oke, setelah itu kita langsung pasang aja bambu soknya sama seperti yang tadi. Nah, dah kemudian kita bisa langsung isi minyak soknya. Oke teman-teman, jadi untuk mengisi minyak soknya kita menggunakan ini ya, takaran literan biasa, literan oli campur ya kalau kita isi bensin. Oke, jadi kita menggunakan minyak sok yang merek ini ya. Ini harganya sekitar 15.000 ya di tempat kita. Jadi untuk ukurannya segini ya. Nah, di situ ada 1 garis, 2 garis. Nah, kita masukin 2 garis setengah, tidak sampai 3 garis ya. Atau di situ ada takaran literan. Jadi kita isi 2,5 liter. Dan kalau kita ukur dari seandainya kita nggak mempunyai takaran seperti ini, kita bisa langsung isikan lewat botolnya aja, sekitar 65% ya dari isinya ya. Itu pun udah cukup keras ya untuk kita bawa normal ya. Namun di motor ini akan dipakai untuk ke ladang, maksudnya untuk terabas ya, untuk mengarit. Jadi kita akan buat sedikit agak keras. Oke ya. Kemudian kita langsung kencangkan aja. Jangan terlalu kencang, karena apabila terlalu kencang nanti pada saat kita lakukan pembongkaran ini kemudian hari, maka akan sulit karena dia terlalu kencang ya. Oke, jadi tinggal yang satunya kita isi lagi. Nah, jadi untuk ukurannya sama seperti tadi, 1, 2, 2 lebih ya, nggak sampai 2,5 lah, atau 2,5 lah katakan ya. Jadi kalau untuk di bagian dari botolnya sekitar 65% ya dari isi botol keseluruhan. Nah, segitu ya ukurannya. Oke, kemudian langsung aja kita pasang bautnya dan kita kunci. Oke teman-teman, ini shocknya udah selesai. Kita bisa tes seperti ini ya. Nah, kita bisa rasakan antara kiri dan kanan apakah sudah seimbang atau belum. Jika tidak seimbang, kita bisa koreksi lagi di bagian minyak shocknya. Oke, karena ini udah seimbang, kita langsung pasang aja di motornya ya. Usahakan pada saat pembongkaran ya, kita ingat, jadi pada saat pemasangan itu kebalikan dari pembongkaran ya. Nah, setelah satu terpasang, maka yang satunya kita harus ukur asnya ya.
agar nanti pada saat pemasangan as itu tidak sulit. Nah, seperti ini ya. Mungkin ini aja video kita kali ini tentang pergantian seal shock di motor Supra. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, terutama buat pemula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.